Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan saya rahmat kesehatan sehingga saya dapat melakukan video presentasi pada hari ini. Salawat beriring salam tidak lupa saya aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita keluar dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Baiklah, perkenalkan saya Salmita Zakina, NIM 200311102 dari Prodi Pendidikan Biologi dengan mata kuliah pengantar kewirausahaan akan mempresentasikan bisnis plan saya yaitu mengenai tekstil and design. Sebelumnya saya tampilkan makalah yang sudah saya buat yaitu pada bagian pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Perencanaan kebutuhan bahan baku adalah salah satu faktor penting di dalam perencanaan produksi. Secara umum, perencanaan dalam kebutuhan bahan baku mencakup seluruh kegiatan, mulai dari penentuan jumlah dan jenis bahan baku yang dibutuhkan. Nah, jadi untuk membuat suatu pakaian diperlukan bahan baku yang mencakup keseluruhan kegiatan untuk menentukan apakah pakaian ini akan menjadi kualitas yang terbaik tergantung kepada bahan baku yang dipilih. Tekstil merupakan salah satu hal yang penting dalam industri fashion. Pemilihan tekstil yang baik akan memberikan efek yang sangat nyata dalam sebuah proses desain. Dengan pemilihan material yang tepat, maka akan menghasilkan desain yang baik dan akan membuat pakaian tersebut nyaman. Jadi, untuk membuat suatu pakaian nyaman, dibutuhkan juga bahan atau material yang akan membuat kita nyaman tentunya dengan kualitas yang baik. Jadi, diperlukan pemilihan yang tepat agar suatu produk itu dapat berjalan dengan baik dan lancar. Tetapi, dalam masyarakat Indonesia ini yang memiliki perbedaan pendapat dalam menyebutkan suatu jenis material tekstil, baik di toko bahan ataupun para pembeli. Jadi seringkali para pembeli tidak tahu apa material yang dibutuhkan mereka untuk membuat mereka merasa nyaman atau apa yang mereka butuhkan. Di dalam bisnis ini saya juga ingin membuat inovasi baru, yaitu adanya desainer yang mungkin diperlukan atau dibutuhkan oleh orang-orang yang fashionable atau ingin lebih dalam dunia fashion. Nah, para desainer muda memerlukan pengetahuan mengenai jenis-jenis material tekstil yang digunakan agar dapat menciptakan desain yang nyaman. Jadi, untuk para desainer harus tahu apa yang harus mereka lakukan, apa yang mereka butuhkan untuk menciptakan suatu desain yang bagus dan nyaman. Lalu saya membuat rumusan masalah. Lalu apa itu tekstil? Apa manfaat pemilihan tekstil yang baik? Apa pengertian desain? Nah, di sini akan saya tampilkan metode yang digunakan, yaitu metode pengumpulan data, analisis, dan untuk kebutuhan persiapan. Nah, dalam tahapan pengumpulan data ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu data primer dan data sekunder. Lalu untuk data primer ini merupakan data yang didapat secara langsung oleh penulis selama proses penelitian dari berbagai narasumber. Misalnya melakukan wawancara atau tanya jawab. Berbagai narasumber yang merupakan responden dan pakar ahli terkait dengan penelitian. Lalu melakukan observasi. Observasi dilakukan di beberapa toko material tekstil di Padang. Baik, akan saya lanjutkan.
Nah, setelah melakukan observasi, para responden disuruh untuk mengisi kuesioner yang mewakili segmentasi target audiens perancang serta mengetahui masalah yang akan diselesaikan. Lalu ada deep interview. Deep interview dilakukan kepada pihak-pihak terkait yang mengetahui dan memiliki informasi atau pemahaman mengenai jenis-jenis material tekstil. Jadi deep interview ini untuk para orang yang sudah ahli di bidangnya, yaitu di bidang tekstil. Data sekunder yaitu data yang merupakan data yang diperoleh dari sumber data yang berupa publikasi terdahulu dari organisasi atau lembaga yang terkait di dalamnya. Jadi dilakukan dengan melihat jurnal atau artikel yang berkaitan dengan bisnis plan. Lalu untuk waktu yang dibutuhkan untuk mengelola bisnis ini kira-kira dilakukan dari jam 9 pagi hingga 8 malam, tergantung kepada pelanggan atau minat dari para pelanggan di sekitar lokasi bisnis plan. Dengan memakai beberapa tenaga kerja atau teman yang bisa membantu, lokasi yang tepat untuk bisnis ini adalah daerah perkantoran yang ramai atau di pusat kota. Untuk saat ini saya memikirkan untuk lokasinya itu di Jalan Khatib Sulaiman, Padang. Bahan dan alat yang digunakan adalah kain baju yang polos serta bisa juga dengan corak-corak yang tapi dengan tidak menghilangkan kepolosan dari kain tersebut, dengan berbagai jenis tekstur dan warna yang dapat membuat nyaman, serta dengan berbagai jenis harga berdasarkan kualitas yang dimiliki. Teknik untuk membuat komoditas usaha yaitu dengan melakukan observasi terlebih dahulu terhadap lokasi, serta menetapkan modal dan dana yang dibutuhkan untuk membangun usaha tekstil and design. Untuk mengemasnya dapat dilakukan dengan sederhana, yaitu menggunakan plastik dan memasukkannya ke dalam sebuah kotak khusus. Jika produk yang digunakan itu banyak atau pembeli membeli dalam jumlah yang banyak untuk dapat kain. Jika pelanggan menginginkannya, dapat mengajukan permintaan desain kain untuk pola baju dalam pemasarannya, dapat menggunakan internet seperti situs website tekstil and design, dan dapat dilakukan dengan melakukan promosi di mall dan berbagai tempat yang ramai. Baik, hasil dari pembahasan bisnis plan yang saya buat itu, produk yang dihasilkan nantinya berupa pakaian atau bahan mentah kain dan pola desain sebagai media panduan dasar, jenis-jenis material tekstil and design. Untuk sasaran dalam bisnis ini yaitu kepada para remaja hingga orang dewasa yang berminat pada industri tekstil and design, artinya remaja yang mau atau berminat, yang punya ciri khas fashionable atau yang punya minat ke dalam produk pakaian atau desain bisa diutamakan dalam sasaran bisnis plan ini. Adapun aspek-aspek yang dikerjakan dikembangkan berkaitan dengan perancangan ini yaitu yang pertama adalah struktur konten dan layout, yang kedua fotografi, fotogram dan penggunaan warna, yang ketiga gaya bahasa dan komunikasi, yang keempat segmentasi. Segmentasi demografi itu usia 13-60, jenis kelamin laki-laki dan perempuan, artinya kedua jenis kelamin bisa terlibat atau menggunakan produk ini. Pemasukan kira-kira dalam awalan itu 5 juta per bulan. Target yang atau profesi yang disasarkan yaitu PNS, kantoran, wira swasta, dan lain-lain. Untuk pekerjaan tidak dibatasi, siapa saja yang mau atau berminat ke dalam produk ini dapat menggunakan produk yang dihasilkan.
Jenis-jenis material tekstil yang digunakan yaitu katun, linen, wool, sutra, dan material lain. Kesimpulan dari bisnis plan ini adalah, untuk menghasilkan pakaian yang baik dan berkualitas, perlu adanya suatu bahan yang bisa menjamin kualitas. Tekstil and design sebagai suatu usaha yang akan memberikan bahan pakaian dengan mutu tertinggi serta berkualitas dan nyaman, juga menyediakan jasa desain bagi pelanggan yang memerlukan atau ingin membuat pola baju yang bagus dengan harga yang terjangkau. Baik, untuk ucapan terima kasih kepada seluruh keluarga serta sahabat yang sudah membantu dan teman-teman yang berkontribusi untuk menjalankan bisnis plan ini serta memberi harapan dan gambaran bagaimana bisnis ini dapat berjalan dan bertahan dengan baik ke depannya, serta dapat memberikan solusi bagi masyarakat seperti wanita karir, remaja ataupun pelanggan yang membutuhkan inspirasi dan bahan berkualitas serta yang nyaman digunakan. Baik, mungkin sekian presentasi bisnis plan dari saya. Jika ada kata-kata yang salah atau lebih dan kurang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.